Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel INTV, Islam Nusantara TV. Channel ini akan membahas seputar cerita Islami. Eits, sebelum lanjut jangan lupa subscribe terlebih dahulu, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel INTV. Terima kasih. Inilah sebagian karomah Syekh Imam Nawawi, salah satunya bisa tidur di lidah ular raksasa. Karomah adalah sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan, tidak diiringi dengan pengakuan kenabian, dan juga bukan mukadimah kenabian, di mana Allah munculkan pada diri seorang hamba yang memiliki kebaikan, selalu mengikuti ajaran Nabi Finteli, serta beramal secara benar, baik orang tersebut mengetahui ataupun tidak. Tujuan adanya karomah adalah sebagai bantuan, dukungan, dan pertolongan kepada hamba tersebut, atau untuk mengokohkannya dalam keimanan. Karomah bisa terjadi dalam urusan agama atau duniawi. Ibnu Taimiyah mengatakan, di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mempercayai adanya karomah para wali dan hal-hal luar biasa yang Allah munculkan pada mereka berupa beraneka ragam ilmu, mukasyafah atau kemampuan memandang, dan berbagai kemampuan serta pengaruh lainnya. Imam Nawawi sendiri adalah seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, begitu juga di Timur Tengah. Banyak karyanya yang menjadi fenomenal dan masih dibaca hingga sekarang, salah satunya adalah Tafsir Munir. Sebagai ulama khas, banyak karomah yang meliputi perjalanan hidupnya. Berikut salah satunya. Pertama, melihat Ka'bah dengan telunjuknya. Karomah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya al-Alawi. Masjid ulama dan mufti Betawi itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Kemudian, beliau kedatangan anak remaja, Syekh Nawawi, yang menyalahkan arah kiblatnya. Saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya itu menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojannya itu sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat masjidnya itu harus dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi meletakkan tangan kirinya ke bahu Sayyid Utsman, merangkul, dan tangan kanannya menunjuk sesuatu. Syekh Nawawi berkata, "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah. Tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri, maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah," ujar Syekh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu dan keheranan. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syekh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil beliau dan berjabat tangan sambil mencium tangannya. Ketika Sayyid Utsman ingin mencium tangannya, ditariklah tangannya Syekh Nawawi. Sayyid Utsman pun kebingungan mengapa beliau tidak mau. Sayyid Utsman pun bertanya dan Syekh Nawawi menjawab, "Karena saya tidak pantas untuk bersalaman sambil dicium begitu olehmu." Kedua, dililit ular. Konon, suatu malam hari di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, "Kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya?" Saking lelahnya beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri.
Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya itu, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Tanpa disadari ternyata semalam beliau tidur di lidah seekor ular raksasa dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah SWT dengan mengucapkan kalimat kebesaran NHA. Ketiga, mengeluarkan buah rambutan dari tangannya. Di Mekah beliau mendirikan tempat mengajar atau sekolah dengan murid yang lumayan banyak. Di suatu hari beliau menerangkan kepada para santri-santrinya Syekh Nawawi, Islam kalau berbuka puasa itu hendaknya memakan yang manis-manis terlebih dahulu. Kalau di sini terdapat buah kurma, di Pepku ada yang tidak kalah manisnya dengan kurma. Santri-santri, betul Syekh. Kalau di tempat kami kurma, lalu bagaimana dengan tempat Syekh yang tidak tumbuh buah kurma? Syekh Nawawi sebentar. Syekh Nawawi langsung menyembunyikan tangannya ke belakang tubuhnya. Santri-santri pun sangat heran apa yang dilakukan gurunya tersebut, dan terdengar di telinga para santri-santri suara seperti orang yang sedang mengambil buah-buahan dari pohonnya. Kemudian Syekh Nawawi menyuguhkan buah rambutan yang persis seperti baru diambil dari pohonnya. Santri-santri pun sangat terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut. Nah, ini yang aku makan pertama ketika berbuka puasa di tempatku, silakan dicicipi, kata Syekh Nawawi sambil membagikannya kepada para santri di kelasnya mengajar. Para santri pun langsung mencicipi dan sangat menikmati kemanisan buah rambutan yang diberikan gurunya itu. Demikian tentang karomah Syekh Nawawi yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.